Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Rizky, silakan untuk memimpin doa pada kegiatan belajar hari ini. Saya persilahkan. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rizky yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, pada materi 1 atau submateri 1, kita telah belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan. Tentu kalian masih ingat materi hakikat dan teori kedaulatan ya? Ya, Bu. Ya. Nah, teori kedaulatan yang dianut oleh Indonesia apa, anak-anak? Teori kedaulatan rakyat. Iya, betul sekali. Teori kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat. Apalagi? Teori kedaulatan Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum. Ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari materi tentang Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. iya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Nah, adapun kompetensi inti pada materi ini yaitu yang kedua adalah kompetensi dasar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisa bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menganalisis tujuan pemilu dengan benar. Yang selanjutnya, perhatikan atau cermati gambar berikut ini. Gambar tentang apa, anak-anak? Pemilu. Pemilu. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar terkait dengan alur proses pemungutan suara pada pemilu tahun 2019 dengan materi yang akan kita bahas? Apa kaitannya? Kenapa Bu Edi tampilkan gambar pemilu terkait dengan materi kita hari ini? Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilakukan. Iya, betul sekali. Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat atau sebagai apa? Sarana penyalur kehendak rakyat. Hal ini juga berkaitan erat dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah yang terkait dengan subbab 2, bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kalian akan mempelajari bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kelima adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Nah, apa saja dasar hukum kedaulatan rakyat yang berlaku di Indonesia? Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, awalnya tuh betul sekali. Apalagi yang pertama adalah Pancasila sila keempat. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Bunyinya bagaimana? Maka disinilah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Iya, tepat sekali, pintar. Terima kasih, Tianti. Ya, betul sekali bahwa kedaulatan yang dijaga adalah kedaulatan rakyat. Yang ketiga apa? Pasal 1 ayat
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya adalah dasar hukum kedaulatan hukum di Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa kedaulatan yang digunakan oleh Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat, bagaimana cara rakyat melaksanakan kedaulatannya? Melalui lembaga perwakilan rakyat yang tergambar pada pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan apa saja, anak-anak? Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Iya, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan yang keempat adalah eksaminatif. Nah, kekuasaan legislatif, siapa saja yang di dalamnya? MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya adalah yang terakhir lembaga eksaminatif, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa keuangan negara. Nah, jadi rakyat melaksanakan kedaulatannya melalui lembaga-lembaga negara atau melalui wakil-wakil rakyat yang ada atau duduk di kursi pemerintahan. Nah, adapun prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ada 6. Yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keenam, MPR hanya memilihkan presiden dan atau wakil presiden bila masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, apa sih hubungan antara kedaulatan rakyat dengan demokrasi? Nah, prinsip negara kedaulatan rakyat yang sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi suatu negara dipegang oleh rakyat. Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintah. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Sampai di sini bisa diterima anak-anak? Oke, insya Allah bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis itu yang seperti apa sih anak-anak? Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya sesuai prinsip rule of law. Apa itu rule of law? Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Nah, prinsip-prinsip rule of law itu apa saja sih? Pemerintahan yang demokratis berdasarkan prinsip rule of law ada berapa? Perlindungan konstitusional. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua apa? Kehakiman yang tidak memihak. Iya. Yang ketiga? Iya. Yang keempat? Betul sekali. Yang kelima? Yang keenam? Pendidikan. Iya, betul sekali. Ada yang tahu kenapa kok pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam salah satu prinsip rule of law? Kenapa kalian dibelajarkan tentang pendidikan kewarganegaraan? Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dan mematuhi undang-undang.
Iya, tepat sekali ini Nurnovisa Waliyah. Supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik dan juga warga negara yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu apa? Kita juga harus menjadi warga negara yang apa? Kritis dan tanggap terhadap berbagai macam hal yang terjadi di negara kita, termasuk juga kita harus bisa menjadi warga negara yang mampu mengawal pelaksanaan kedaulatan yang ada di negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dianut Indonesia yang nilainya bersumber dari ajaran nilai-nilai Pancasila. Adapun asas atau prinsip utama dari pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat atau berdasarkan pendapat bersama. Kemudian kita akan mempelajari terkait dengan perbedaan atau perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lainnya. Di sini Bu Edi tampilkan ada 3 macam demokrasi berdasarkan ideologi negara. Yang pertama adalah demokrasi Pancasila, yang kedua adalah demokrasi liberal, dan yang ketiga adalah demokrasi sosialis. Kita lanjutkan ya. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi. Apa peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi, anak-anak? Iya, kemudian anggota DPR, apa lagi? Kemudian anggota pemilihan presiden dan wakil presiden. Iya, pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Jadi rakyat mempunyai peranan secara langsung untuk memilih. Untuk pemilu itu seperti apa sih? Pemilu di Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas pemilu. Ya. Apa saja asas pemilu di Indonesia? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Iya, betul sekali. Asas pemilu disingkat dengan singkatan Luberjurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, apa saja sih penjelasan terkait dengan asas pemilu ini? Yang pertama adalah langsung, artinya rakyat memberikan secara langsung sesuai hati murninya tanpa perantara. Ya, rakyat memberikan suara secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara. Yang terakhir atau keenam? Adil. Adil, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Bu Eti bagi di classroom. Silakan kalian nanti setelah membaca soalnya, kalian bisa langsung meluncur ke classroom kalian masing-masing atau ke kelas maya kalian masing-masing. Nah, ini merupakan soal diskusinya. Kalian diminta untuk menyusun sebuah esai tentang prinsip-prinsip kedaulatan negara, prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian boleh mencari materi ini dari berbagai sumber, baik itu buku paket, modul yang sudah Ibu share di classroom, dari internet juga boleh. Silakan, saya berikan kebebasan
dan kalian bisa berdiskusi di classroom. Bu Eti akan tampilkan kolom diskusi yang ada di classroom. Ini kolom diskusinya, nanti silahkan kalian masuk ke kelas kalian masing-masing. Ya, setelah saya mengecek, ternyata kalian semua sudah selesai berdiskusi ya anak-anak. Tadi waktu yang Ibu berikan adalah 30 menit, dan kalian semua sudah selesai melaksanakan diskusi, maka kita akan melaksanakan presentasi. Sudah siap untuk presentasi semua? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Ya. Insya Allah sudah Insya Allah siap. siap. Kalau sudah siap, saya persilahkan kelompok siapa dulu yang akan memulai presentasi pada materi hari ini. Oke anak-anak, untuk diskusinya kalian semua sudah selesai? Sudah selesai ya, tadi Ibu sudah berikan waktu 30 menit kepada kalian untuk melaksanakan diskusi kelompok di classroom. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Tadi ada 4 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 anak, dan nanti akan Ibu pilih siapa excellent team-nya, dan juga dalam pelaksanaan penilaian individu akan Ibu pilih excellent student. Oke, siap semuanya? Insya Allah, Bu. Oke, kalau siap, sekarang saya tawarkan terlebih dahulu kelompok siapakah yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan tunjuk jari. Saya, Bu. Oke, kelompoknya Sriyanti. Saya akan memaparkan yang lain, silakan untuk memperhatikan dan silakan untuk di-mute dulu mikrofonnya. Mari silakan, kelompoknya Sriyanti. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai prinsip-prinsip kedaulatan. Ya. Bagi negara yang menganut kedaulatan, rakyat Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya, bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Ya, betul sekali. Next, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pasal ini merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sriyanti dan Triyanti, serta tadi ada beberapa teman yang lain ya, kelompok 1. Kita akan lanjutkan. Siapa yang mau melengkapi? Saya. Oh, oke. Kelompoknya Nurnovi dan Walniatun ya, kelompok 3 ya. Mari silakan kelompok 3. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok saya, prinsip kedaulatan. Via, tolong di-mute Via. Via, jangan bicara dulu Via. D. Presiden tidak dapat membekukan dan atau
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk 1. Mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. 2. Melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. 3. Pada masa yang akan datang tidak boleh terjadi peristiwa pembekuan dan atau pembubaran DPR oleh Presiden. Sekian paparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Nur Novi. Tepuk tangan untuk dua kelompok yang sudah berani memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih. Ya. Nah, kita akan melanjutkan melakukan pembahasan terkait dengan presentasi dari kelompok tadi, ya. Tadi kalian sudah mendiskusikan mengenai prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia atau prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya ada 6 prinsip yang sudah dijabarkan oleh kelompoknya. Tadi ada kelompok Sriyanti dan kelompoknya Walmiatun, ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau prinsip pertama. Ini tercantum di mana, anak-anak? Prinsip yang pertama tercantum di mana? Di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Iya, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tadi sudah dipaparkan oleh Tianti bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi yang di dalamnya terdapat provinsi-provinsi. Ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? 34. Iya, betul sekali. Ada 34 provinsi. Provinsi terakhir Kalimantan Utara. Sekali. Kita akan menarik kesimpulan bersama-sama dari penjelasan di atas tadi. Negara Indonesia itu menganut 2 kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, dasar hukumnya apa saja? Yang pertama, apa Nana? Kedaulatan rakyat. Pancasila, sila 4, pembukaan betul. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, yang kedua, Kedaulatan hukum pasal 1 ayat 3 dan ayat 3. ya tepat sekali. Adapun prinsip kedaulatan rakyat memiliki makna yang sejalan dengan demokrasi, di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Indonesia menerapkan demokrasi apa tadi? Pancasila. Iya, betul sekali. Nah, sampai di sini untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan sebelum Bu Eti akhiri? Insya Allah. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bu Eti berharap kalian sudah bisa menerima apa yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Dan untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi yang kali ini kita pelajari, yaitu terkait dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia,
kalian Ibu minta untuk mengerjakan evaluasi atau penilaian evaluasi individu yang terdiri atas 10 soal pilihan ganda yang linknya sudah Ibu share di Google Classroom dan akan Ibu tampilkan di sini. Nanti setelah kalian masuk ke Classroom, kalian klik link yang sudah Ibu share. Nah, nanti akan tampil kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ya. Nanti setelah kalian mengklik link yang sudah Ibu share di Classroom, kalian akan masuk ke Google Form seperti ini. Nah, di sini ada evaluasi pembelajaran bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Perintahnya, setiap siswa hanya dapat mengerjakan soal ini 1 kali dalam waktu 15 menit. Isilah nama, kelas, nomor absen, dan petunjuk pengerjaan soal. Silahkan diklik. Mulai dari nama, kelas, nomor absen, petunjuknya dibaca. Nanti saya telah membaca petunjuk mengerjakan soal. Saya berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan soal. Saya akan mengerjakan soal dengan jujur. Nah, Ibu berharap nanti kalian mengerjakan, sebelum mengerjakan berdoa terlebih dahulu. Dan setelah selesai pun juga nanti berdoa. Dan tolong kerjakan soal ini dengan jujur. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap. Iya, kalau siap, saya persilahkan kalian untuk masuk ke Classroom untuk cek link yang sudah Ibu bagi dan langsung kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Oke, sudah selesai semua ya, sudah dicek. Alhamdulillah, semua anak nilainya tuntas di atas KKM. Tangan untuk kalian semua. Yang selanjutnya, sebelum Bu Eti akhiri, ada pertanyaan atau tidak anak-anak? Ya. Nah, tiba saatnya pada poin yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah apa anak-anak? Pengumuman timnya. Nah, coba timnya siapa yang bisa dikatakan excellent team atau tim hebat? Saya. Siapa? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Almiato, excellent studentnya jatuh kepada Tianti. Tidak pernah berganti, ini nilainya selalu tertinggi. Bagaimana teman-teman yang lain? Kalau tadi kita sudah pelajari bentuk dan prinsipnya, besok kita akan mempelajari terkait bagaimana sih kita melaksanakannya. Jadi artinya ada action sikapnya. Ya, bisa diterima anak-anak? Insya Allah bisa. Bisa. Silakan nanti dipelajari di rumah bersama dengan kelompok belajarnya. Boleh juga kalian mengambil atau mencari materi dari sumber lain, misalkan seperti internet. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Bu Eti akhiri? Ada. Akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebihnya Bu Eti mohon maaf. Bu Eti akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you di pertemuan selanjutnya anak-anak. Semoga sehat selalu, tetap terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum. Salam.